Halo teman-teman, kembali lagi di channel PM Chess. Kali ini kita akan membahas mengenai blunder pada pembukaan catur. Oke, langsung saja. Let's go. Baiklah, inilah kesalahan pada pembukaan catur atau blunder. Yuk kita saksikan blunder atau pembukaan catur blunder yang pertama. Oke, di sini putih melangkahkan D4, kemudian kuda F6. Di sini pembukaan Inggris ya, teman-teman. Dibalas oleh putih dengan kuda F3, pion E6, pion G3 untuk fianchetto gajah. B5, gajah ke G2, gajah ke B7, putih rokade pendek. Kemudian dibalas dengan hitam gajah ke E7, gajah ke G5 mengancam kuda, dan hitam rokade. Menteri putih ke D3. Dan di sini hitam melakukan kesalahan dalam pembukaan. Oke, langsung saja kita melakukan langkah yaitu pion ke B4. Di sini sebetulnya terdapat kesalahan ya. Secara tidak kasat mata, kerugian terdapat pada bidak hitam, yaitu dengan memanfaatkan kesalahan ya yang ada dari pemegang buah hitam. Oke, dan kunci jawabannya di sini teman-teman pikir dulu langkah yang terbaik, yaitu langkah apa yang harus dilakukan oleh putih. Oke, pikir dulu, saya kasih waktu 10 detik ya. Oke, apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Ya, benar. Di sini langkah terbaik dari putih ialah memakan ya kuda yang ada di F6. Dan hitam harus memakan gajah yang ada di F6. Jika tidak, maka hitam akan rugi satu perwira. Dan di sini langkah terbaik yaitu kita memakan gajah putih dengan gajah hitam. Gajah hitam makan F6. Dan langkah selanjutnya teman-teman apa ya? Langkah selanjutnya saya kasih waktu teman-teman untuk berpikir. Dalam posisi ini langkah terbaik, saya kasih waktu 5 detik saja. Oke. Oke. Ya, benar sekali. Langkah terbaik yaitu ialah kuda yang ada di F3 pergi ke jalur G5. Ya, teman-teman lihat bahwa ada ancaman skakmat ya. Jika kuda ini tidak dimakan, maka akan terjadi skakmat. Namun pada sisi lain, perwira hitam yaitu gajah yang ada di B7 juga mendapat ancaman ya, sekaligus memaku benteng yang ada di
A8. Langkah terbaik hitam ialah memakan ya, udah. Kalau tidak dimakan akan terjadi skakmat. Dan disinilah keuntungan putih. Langkah terbaik putih ialah memakan gajah yang ada di B7, sekaligus menjebak benteng yang ada di A8. Oke, itulah jebakan ya teman-teman ya. Blunder catur atau blunder pembukaan catur atau jebakan catur yang kedua, blunder pembukaan catur yang sering kali terjadi. Oke, nyimak ya teman-teman. Langsung saja. Putih kuda F3 dibalas oleh hitam dengan kuda F6, G3, B5, gajah ke G2 dibalas dengan gajah B7, D4, E6, dan putih melakukan rokade pendek, D5, kuda B ke D2, kuda B ke D7, A4, B4, C4, pion C5, benteng ke E1, dan hitam memakan pion yang ada di D4 ya. Kuda makan D4, gajah ke C5 mengancam kuda, dan di sini terjadi kesalahan pembukaan atau blunder pembukaan, di mana putih melangkah dengan kuda ke B3. Pada posisi seperti ini memang tidak kelihatan ya teman-teman bahwa putih melakukan kesalahan, tapi untuk kelas-kelas Grandmaster maupun Super Grandmaster sudah terlihat kesalahan yang dilakukan oleh putih. Oke, saya beri waktu 10 detik teman-teman untuk berpikir dan menemukan langkah terbaik. Ya, benar teman-teman. Langkah terbaik di sini dengan mengorbankan gajah yang ada di C5. Skak gajah yang ada di C5 memakan pion yang ada di F2 dengan melakukan skak, dan dimakan oleh raja. Kemudian langkah terbaik untuk selanjutnya apa ya teman-teman? Saya kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman pikir. Ya, benar sekali teman-teman, langkah terbaiknya ialah kita skak ya, tapi bukan skak dengan menteri, tapi kita skak dengan kuda yang ada di F6 ke G4, skak. Dan langkah terbaik hitam ialah raja ke G1. Apabila raja pergi ke F1 maupun pergi ke F3 mungkin sangat berbahaya ya teman-teman, karena langkah terbaik ialah raja ke G1. Dan di sini langkah terbaik hitam ialah
Saya kasih waktu 3 detik aja ya teman-teman, pikir aja. Ya benar, di sini kita harus mengancam Menteri Putih ya teman-teman, dengan kuda ke E3, mengancam Menteri dengan tujuan yaitu memakan gajah yang ada di G2. Tapi sebetulnya menteri sini sudah terjebak teman-teman, tapi banyak sekali keuntungan yang didapat. Oke teman-teman, itu saja jebakan catur atau blunder pembukaan catur yang kedua. Dan sekarang kita lanjut yang ketiga teman-teman. Dan inilah blunder pembukaan catur atau jebakan catur pada pembukaan yang ketiga. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke. Putih D4 dibalas oleh hitam dengan kuda F6. Kemudian pion C4, pion E6, dibalas putih dengan kuda ke F3, kuda ke E4, dan kuda F ke D2 untuk melakukan pertukaran kuda ya teman-teman. Dan gajah ke B4 memaku kuda yang ada di D2 agar supaya kuda yang ada di D2 tidak bisa memakan kuda hitam yang ada di E4 karena telah dipin ya, telah dipaku. Open artinya tidak bisa dibuka karena open raja ya teman-teman. Dan putih melangkah dengan A3 mengancam gajah yang ada di B4. Pada posisi seperti ini putih telah melakukan kesalahan dan giliran hitam untuk menghukum bidak putih karena sudah melakukan kesalahan pada pembukaan ya. Itu terjadi jebakan begitu, bukan catur. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir ya teman-teman. Ya benar teman-teman, langkah terbaik dengan melangkahkan menteri ya ke F6 agar supaya kita melakukan ancaman skakmat, dimana kuda putih yang ada di D2 tidak bisa memakan kuda hitam yang ada di E4, dan menteri hitam mengancam skakmat yang ada di F2. Apabila putih melakukan pertahanan dengan pion ke F3, maka menteri hitam ke H4 dan akan terjadi skakmat sekaligus kerugian yang besar. Jika tidak skakmat artinya pemegang buah hitam mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya teman-teman. Dan di sini putih melakukan langkah terbaik yaitu dengan memberikan jalan lari atau jalur lari untuk raja putih, yaitu dengan menteri ke C2. Lalu si menteri C2 mengancam kuda yang ada di E4. Hitam melakukan langkah yaitu dengan skak ya. Menteri hitam makan F2 skak, raja ke D1, dan langkah terbaik hitam ialah, oke saya kasih waktu 5 detik ya teman-teman. Ya benar sekali teman-teman, langkah terbaik hitam ialah memakan kuda ya. Gajah memakan kuda yang ada di D2, kemudian gajah makan 2,
dan menteri makan D4. Pada posisi ini terlihat selain menang pion ya, putih juga maksudnya hitam juga menang posisi, di mana ada ancaman skak dari hitam, yaitu kuda E4 bisa skak ke F2, memaku raja sekaligus memaku benteng yang ada di H1, dan kemenangan sudah terlihat, kemenangan sudah ada dalam genggaman pemegang buah hitam. Oke, itulah teman-teman, sedikit hanya 3 dari blunder yang sering kali terjadi dalam pembukaan catur atau jebakan catur yang sering kali terjadi pada pembukaan catur, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, jika penjelasan kurang jelas, karena jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar supaya channel ini bisa memberikan konten-konten yang menarik sekaligus bisa bermanfaat. Oke, terima kasih.